Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang membedah fakta, menelusuri isu, dan menyajikan analisis mendalam seputar olahraga, politik, hingga fenomena sosial yang sedang hangat. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari sepak bola nasional. Kedatangan Moro Zilchtra, calon penyerang timnas Indonesia U23 yang baru saja mendarat di tanah air untuk memulai proses naturalisasi. Apa artinya bagi masa depan Garuda Muda? Apakah langkah ini akan membawa kejayaan atau justru menimbulkan kontroversi baru? Yuk, kita kupas tuntas. Moro Zilchtra tiba di Indonesia. Harapan baru untuk timnas U23 kedatangan yang ditunggu hari Jumat, 22 Agustus tahun 2025. Suasana kantor PSSI di Jakarta lebih ramai dari biasanya. Kamera, wartawan, hingga penggemar sepak bola ikut menunggu satu sosok yang namanya belakangan santer diberitakan, Moro Zilchtra. Striker berusia 20 tahun ini akhirnya hadir di tanah air untuk memulai proses naturalisasi. Video kehadirannya pertama kali diunggah oleh Arya Sinulinga, anggota ex-KPSSI, di akun Instagram pribadinya. Dalam tayangan singkat itu, Moro tampak bersemangat sekaligus antusias. Namun, siapa sebenarnya Zilchtra? Dan mengapa PSSI begitu serius memboyongnya? Profil singkat Moro Zilchtra. Moro lahir di Zaandam, Belanda pada tahun ke-2005. Ia tumbuh dalam kultur sepak bola Belanda yang dikenal disiplin dalam pengembangan pemain muda. Sejak belia, Moro ditempa di akademi lokal dan bermain di beberapa kompetisi junior. Keunggulannya ada pada peran sebagai striker murni. Dengan postur ideal, ia bisa berperan sebagai target man, menahan bola, membuka ruang, hingga mengeksekusi peluang di kotak penalti. Yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia adalah darah keturunan. Nanaknya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Jalur inilah yang menjadi dasar legalitas naturalisasinya. Naturalisasi, strategi besar PSSI. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan sejak 2022. Beberapa sudah bergabung seperti Ilken Baget, Ever Jenner, Tom Hay, hingga Sandy Walsh. Untuk kelompok usia muda, PSSI melihat kebutuhan mendesak. Tahun depan, timnas U23 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo. Kualitas lini serang Garuda Muda menjadi sorotan, terutama setelah hasil di Piala FFO 23 ke 2025. Pierre lini depan Garuda Muda. Hasil Piala FFO 23 masih segar diingatan. Indonesia tampil meyakinkan di laga perdana dengan membantai Brunei 8-0. Tetapi setelah itu, Dagedor lini depan mandek, hanya 2 gol dalam 3 pertandingan berikutnya. Di final, Indonesia kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Pelatih Jerold Van den Burg menyebut masalah terbesar adalah ketajaman penyerang. Tanpa striker yang bisa diandalkan, strategi menyerang sering terhenti di sepertiga akhir lapangan. Disinilah Moro diproyeksikan untuk menambal kelemahan. Restu dari Presiden dan DPR. Naturalisasi bukan hanya urusan sepak bola, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan politik. Erick Thohir menegaskan bahwa proses Moro sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Moro dan 3 pemain putri. Sekarang tinggal proses di DPR, jelas Erick. Saat ini DPR masih reses, tetapi Erick optimistis dukungan akan datang. Artinya, jalan Moro menuju status WNI semakin terbuka. Persaingan di lini depan Moro bukan satu-satunya nama baru yang diincar. PSSI juga dikabarkan sedang mendekati Miliano Jonathans, winger 21 tahun yang kini bermain di FC Utrecht. Jika keduanya berhasil bergabung, Van den Burg bisa membentuk lini depan yang lebih variatif. Moro Zilchtra, target man, penyerang tengah. Miliano Jonathans, winger kanan cepat. Rahmat Arjuna, opsi sayap kiri lokal. Formasi 4-3-3 yang biasa dipakai Van den Burg bisa terlihat lebih tajam dengan kombinasi Moro dan Miliano. Analisis peran Moro secara taktik, Moro bisa mengisi peran yang selama ini kosong di timnas U23. Target man. Dengan fisik Eropa, ia bisa jadi tembok bagi serangan balik. Finishing.
Ketajamannya diuji untuk mengkonversi peluang kecil JT gol. Aerial duel bisa menjadi senjata tambahan dalam skema bola mati. Jika adaptasinya cepat, Moro bisa langsung menjadi pilihan utama. Tetapi jika adaptasi lambat, ia berpotensi sekadar menjadi pelengkap. Pro dan kontra naturalisasi pendukung berargumen. Indonesia memang butuh penyerang tajam. Moro masih muda, cocok jadi investasi jangka panjang. Pengalaman dilatih di Belanda tetap berharga meski levelnya belum top. Pengkritik menilai, Moro belum punya jam terbang tinggi sehingga kualitasnya dipertanyakan. Naturalisasi bisa menyingkirkan striker lokal yang potensial. Ketergantungan pada diaspora bisa menghambat pembinaan pemain dalam negeri. Naturalisasi via pembinaan lokal. Inilah dilema klasik sepak bola Indonesia. Naturalisasi sering dianggap jalan pintas untuk meningkatkan kualitas tim. Namun jika terlalu banyak, bisa menimbulkan efek negatif. Pemain lokal kehilangan kesempatan tampil, sementara program pembinaan usia muda kurang maksimal. Solusi ideal adalah kombinasi seimbang. Menggunakan naturalisasi untuk posisi yang memang lemah, sambil tetap membina pemain lokal agar terus berkembang. Jalan panjang menuju Garuda kedatangan Moro ke Indonesia baru langkah awal. Setelah proses administrasi selesai, ia masih harus melewati fase adaptasi budaya, iklim, dan gaya main sepak bola Indonesia. Namun jika mampu beradaptasi cepat, Moro bisa menjadi senjata baru Garuda Muda, bahkan tidak menutup kemungkinan naik ke timnas senior. Demikian ulasan mendalam tentang kedatangan Moro Zilchtra, calon striker timnas U23 yang sedang menjalani proses naturalisasi. Harapan besar tentu ada di pundaknya. Namun perjalanan menuju sukses tidak semudah menandatangani dokumen kewarganegaraan. Apakah Moro akan benar-benar jadi solusi lini depan Garuda Muda? Ataukah ini hanya akan menambah daftar panjang eksperimen naturalisasi? Semua akan terjawab di lapangan. Tetap ikuti Cekok Tide untuk update terbaru seputar sepak bola nasional dan fakta-fakta penting di baliknya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa! Sobat Cekok Tide.